sehelai kain yang terpadu dari berbagai motif kehidupan. Berasal dari coretan malam yang dipadukan dengan warna-warna alam yang menggambarkan simbol-simbol kehidupan. Karena keindahannya, batik diminati banyak orang di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu daerah yang memproduksi batik adalah Sokaraja yang berada di Banyumas, Jawa Tengah. Pada dasarnya, motif-motif batik di Sokaraja bukan merupakan motif asli Sokaraja, melainkan motif batik Banyumasan yang telah dikreasikan kembali oleh penduduk Sokaraja. Ya konon gitu, ini kan konon gitu. Ceritanya itu yang membawa kembali sebetulnya. Kalau dulunya nggak ada yang tahu, ini, tapi pada zaman pelarian tentara Diponegoro begitu, koyok-koyok Belanda lah ya, dikejar-kejar Belanda begitu, maka lari ada yang kesini. Nah konon orang-orang itulah yang memproduksi kembali batik sehingga orang-orang sini bisa belajar batik kepada orang. Pada masa itu, Kabupaten Banyumas, terutama di Sokaraja, didominasi oleh warga yang bekerja sebagai petani. Dari kultur budaya tersebut, muncullah motif-motif batik yang berawal dari kehidupan petani, baik flora maupun fauna yang ada di sekelilingnya. Motif batik Banyumasan itu sangat beragam, tapi kalau yang dikenal itu salah satunya Lumbon. Ini Lumbon itu tadi filosofinya ya, Lumbon itu di masyarakat di lingkungannya itu di daerah Banyumas khususnya Sokaraja sangat banyak ditemui atau dijumpai. Nah, untuk masyarakat Sokaraja sendiri, untuk motif Lumbon itu biasanya dimanfaatkan untuk membuat makanan khas daerah Sokaraja ataupun Banyumas, yaitu kan buntil. Bahan dasarnya dari daun lumbu itu. Terus kalau makna lebih luasnya, Lumbon kan lebar, besar seperti itu. Itu seperti apa ya? Tujuannya dulu untuk biar untuk seperti memayungi masyarakat seperti itu. Itu salah satunya Lumbon. Ada lagi babon angrem. Motif babon angrem itu kan dari dua kata. Yang pertama babon. Babon itu ayam betina. Kemudian angrem. Angrem itu ya mengerami telurnya. Filosofinya itu biasanya masyarakat Banyumas itu menggunakan batik babon angrem itu ketika ada seorang ibu sedang upacara adat atau untuk ibu hamil di 7 bulanannya. Filosofinya tadi kalau 7 bulanan itu babon angrem berarti kan ibunya itu harus menjaga bayi yang masih ada di kandungannya. Itu untuk babon angrem. Terus ada lagi jahe serimpang. Itu hampir sama seperti Lumbon. Di daerah Sokaraja, Banyumas itu di lingkungan atau di sekitar rumahnya terdapat banyak tanaman jahe. Itu ya dimanfaatkan untuk kesehariannya, minuman untuk penghangat badan seperti ya, minuman jahe. Kemudian ada lagi motif serayuan. Kalau serayuan itu lebih tujuannya untuk mengenalkan ke masyarakat luas bahwa daerah Banyumas itu memiliki sungai yang besar, yaitu Sungai Serayu. Dari motifnya juga terlihat alur dari Sungai Serayu itu sendiri.
Masa kejayaan pada saat itu ditandai dengan banyaknya para industri batik yang ada di Sokaraja. Karena pada tahun 1965 sampai 70 itu ada sekitar 105 pengrajin yang ada di Banyumas. Industri batik saat itu benar-benar dirasakan sekali oleh para masyarakat, khususnya untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan terutama di wilayah Sokaraja ini. Sejak tahun 70 itu masa perkembangan, para pengrajin di Banyumas itu mulai berkurang akibat adanya batik-batik printing. Kenapa kok batik tulis atau batik cap sendiri yang ada di Sokaraja khususnya itu ya mengalami masa kemunduran? Karena kebetulan dari segi proses batik printing itu prosesnya jauh lebih cepat. Kemudian coraknya memang kelihatan jauh lebih bagus. Adapun harganya jauh lebih murah dari batik tulis. Makanya konsumen itu cenderung untuk beralih memakai batik-batik printing. Sebenarnya kalau orang bisa memahami bahwa printing itu sebenarnya bukan batik. Jadi printing itu sebenarnya kain yang bermotif batik. Cuma masyarakat awam taunya bahwa kain yang di situ ada motif batiknya itu dikategorikan bahwa itu batik gitu loh. Tapi sebenarnya bukan. Dari segi prosesnya itu bukan batik. Kini, batik mulai digemari lagi oleh masyarakat. Beberapa upaya pun turut dilakukan berbagai pihak untuk melestarikan batik. Mulai dari pihak sekolah yang mendirikan PPKL batik, seperti SMA Negeri 1 Sokaraja, pihak pemerintah yang memberikan pelatihan membatik, bahkan dari para warganya langsung yang mendirikan home industri batik. Pada tahun 2008-2009, SMA Negeri Sokaraja itu ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagai sekolah penyelenggara PBKL, yaitu pendidikan berbasis keunggulan lokal. PBKL itu adalah merupakan suatu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kami melakukan analisis pada saat itu. Kemudian kami memilih batik. Yang jelas yang pertama, batik mempunyai nilai sosial yang sangat populer di masyarakat. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa batik Banyumasan sentranya itu ada, pengrajinnya itu banyak sekali di Sokaraja. Dan yang ketiga, yang jelas batik itu sudah meliputi berbagai kalangan, bahkan sampai kaum muda pun juga sudah mulai gemar menggunakan batik. Itu yang akhirnya kami memutuskan SMA Negeri Sokaraja ini sebagai penyelenggara PBKL-nya kami memilih keterampilan batik. Maka mulai tahun 2009-2010 pada tahun ajaran tersebut, itulah tahun pertama kami menyelenggarakan keterampilan batik di sekolah ini. Kami melakukan banyak hal. Pertama, awal kami melengkapi dari sisi sarana prasarana. Secara bertahap, bantuan awal dari pemerintah itu sebagai modal awal kami. Kemudian kami punya komitmen bahwa walaupun tahun-tahun berikutnya kita tidak sepenuhnya dibantu oleh pemerintah, tapi kami tetap komitmen akan menyelenggarakan keterampilan batik ini di sekolah SMA Sokaraja. Sehingga setiap tahun setiap siswa yang masuk di SMA Negeri Sokaraja ini kami berikan keterampilan batik. Pastinya kami membutuhkan segala sarana prasarana. Kami melengkapi secara bertahap
semua yang kami butuhkan untuk memfasilitasi pembelajaran batik di Sokaraja ini. Sampai akhirnya alhamdulillah kami sudah mempunyai sanggar batik yang pada waktu itu diresmikan oleh Bupati Banyumas. Kami pun juga sekarang sudah mempunyai galeri. Ini adalah pusat hasil produknya anak bisa dipamerkan di sini. Itu dari sisi sarana prasarana. Kemudian kami juga melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa kami. Awalnya siswa hanya barangkali bisa membuat taplak meja saja, kemudian berikutnya anak itu bisa membuat batik untuk seragamnya sendiri. Kemudian kami juga melakukan inovasi-inovasi lain seperti yang dilihat di sini. Kami mencoba memberikan pembelajaran pada anak bahwa waktu itu kita berikan pembelajaran pada anak batik 3 dimensi. Jadi satu kain itu dengan berbagai macam motif. Ini yang ingin kami populerkan juga. Kemudian kami juga melakukan inovasi yaitu batik gradasi. Nah, warna-warna yang seperti ini batik gradasi. Dan pada tahun ini pada peringatan Hari Batik Nasional 2017, kami akan launching dengan produk kami yang berikutnya yaitu batik ciprat. Ini yang barangkali di luar sana belum begitu populer. Nah, pada peringatan Hari Batik nanti kita akan mempopulerkan batik ciprat ini dengan kegiatannya. Besok itu pada peringatan Hari Batik, anak-anak kami akan melakukan proses pembuatan batik ciprat secara menyeluruh. Harapannya ke depan juga mereka ada rasa cinta kepada budaya kita yaitu batik.